Cium tangan ulama sampai bulak-balik. Masya Allah, luar biasa. Cinta banget sama ulama. Cium tangan orang tua nggak ada sama sekali. Percuma, nggak bakal berkah. Keberkahan ulama ada, kiai ada, tapi orang tua jauh lebih berkah daripada ulama-ulama tersebut. Tapi Nabi tahu umatnya Nabi ini nggak banyak orang yang punya duit, nggak gampang buat jalan sampai ke Mekah ke Madinah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca doa setelah azan ini wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Diobral syafaatnya. Iman seseorang itu tergantung terhadap diri kita kepada orang tua. Gak mungkin orang ini beriman, soleh, taat, wali, durhaka sama orang tua. Gak ada tipe yang begitu. Kini cium tangan ulama sampai belepotan, ilar di mana-mana. Minyak wangi 1 juta hilang, jadi wangi 7 rupa. Begitu ngendus puyeng liar aing. Yang namanya cium tangan tuh dihirup, bukan dikecup. Bukan, dikecup itu Nasrani, Yahudi. Untuk apa? Penghormatan. Kalau kita cium tangan itu, ini anak sekarang coba lihat, cium di pipi, cium di jidat. Besok nih, belum nggak lama lagi nih, cium tangan di leher sama di tengkok. Repot kan tuh? Diajarin dong, ditaruh di hidung. Emang indera penciumannya udah pada berubah apa? Hidung pada pindah ke pipi, hidung pada pindah ke jidat. Diajarin yang benar, jangan di pipi, jangan diambil keberkahan. Orang tua kita tuh berkah. Cium tangan ulama sampai bulak-balik. Masya Allah, luar biasa. Cinta banget sama ulama. Cium tangan orang tua nggak ada sama sekali. Percuma, nggak bakal berkah. Keberkahan ulama ada, kiai ada, tapi orang tua jauh lebih berkah daripada ulama-ulama tersebut. Ini hati-hati loh. Kadang saya suka gedek. Orang pada berebut cium tangan orang tua. Bodoh amat. Makanya saya sekarang akhir-akhir ini males ngasih tangan ke jamaah. Nggak mau. Kenapa? Saya takut kalau dia nggak cium tangan sama orang tua, saya yang dosa. Dia cium tangan ke saya, tapi dia nggak cium tangan sama orang tuanya. Na'udzubillahi min. Ini hati-hati. Jangan bangga sama yang begitu. Coba lihat keramat orang, keramat wali, keramat ulama, ziarah kemana aja, sampai ke Gresik, sampai ke makam keramat. Sekalipun itu makam keramat, tatkala kita datang ziarah dan kita minta doa sama itu wali, dia bangun, dia angkat tangan, bangun dari pusarannya, angkat tangan doa buat kita. Percuma, nggak bakal dikabulin. Makam orang tua kita di samping rumah nggak pernah kita ziarahin. Percuma. Ini ayo mikir, kitanya mikir. Orang tua walaupun sudah tiada, itu yang diharapin. Doa dari seorang anak. Apa kata Nabi SAW? Anak termasuk golongan yang durhaka jika dia membaca doa untuk orang tuanya hanya 5 kali sehari selesai sholat. Itu tergolong anak yang durhaka. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, coba kita pikir baik-baik. Orang tua tuh buat kita tuh korban luar biasa. Bapak dari pagi sampai malam, panas kepanasan, hujan kehujanan, nyari rezeki. Buat siapa? Buat anak, buat istri. Ibu ngorbanin diri, tidur susah, madep kanan gak bisa, madep kiri gak bisa. Kita ada di dalam perutnya. Coba kebayang, kita udah ngerepotin orang tua tuh dari mulai di dalam kandungan. Ayo kita mikir, orang tua kita masih ada, sujud di kakinya, cium kakinya, cium tangannya, minta keridhaan. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi Sumtid Durar, beliau wali min awliyaillah. Orang tuanya di depan para wali, ibunya keluar dari kamarnya. Ibunya gak pernah keluar dari kamar selama 60 tahun khalwat. Khalwatnya seorang ibu waliyah, ibu dari Habib Ali, khalwat 60 tahun di dalam kamar. Begitu ketemu ada wali min awliyaillah ada di dalam rumahnya, beliau keluar dari khalwatnya mensaksikan kepada wali min awliya, para alim ulama. Mereka dia mengatakan, wahai para tetamunya Allah, ketahuilah, saksikanlah aku ridha
dengan apa yang telah aku berikan kepada Ali, anakku. Lihat, kalau orang sudah mendapatkan keridhaan orang tua, jadi wali dia. Berkah hidupnya, tenang, jabatannya semua akan diberikan oleh Allah, dunia maupun akhirat. Ini bedanya kita sama wali-wali kita terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu, orang tua di nomor 1000-in, teman di nomor 1-in. Bapak dijauhin, ibu dijauhin, bapaknya orang, ibunya orang, malah dideketin. Betul nggak lu? Anak muda nih yang biasa begini nih. Sama ibu susah setengah mati. Begitu calon mertua. Nah, tolong beli kacang. Oh siap ibu. Ibu sendiri minta tolong beliin gula. Repot. Ntar aja ibu deh suruh yang lain dah. Coba tuh lihat. Ingat, mertua sama orang tua jauh lebih besar karomahnya seorang mertua. Mertua nggak ada bekasnya. Kalau istri ada mantan istri. Mertua nggak ada mantan mertua, nggak ada. Mertua sampai yaumil kiamah tetap mertua. Cium tangannya nggak bakal batal. Terus akan terus menerus terus. Nggak akan pernah batal. Nggak akan pernah jadi, oh ini mantan mertua, oh kita batal wudhu. Enggak, tetap wudhu nggak akan batal. Coba kita lihat ini sekarang kehidupan, ya Allah. Zaman sekarang anak-anak muda katanya zaman milenial. Semuanya saking milenialnya handphone aja kerjaannya. Coba kita lihat, generasi kita akan digerus. Ini khususnya anak-anak muda. Hati-hati. Digerusnya generasinya kita di milenial, dikatakan kita generasi milenial. Jangan hidup terpaku dengan gadget. Jangan terpaku dengan handphone. Handphone itu membawa satu kemaslahatan. Iya, baik untuk kehidupan. Iya, tergantung bagaimana kita ngebawanya. Tapi kalau sudah kehidupannya cuma hanya handphone, coba sekarang. Kita udah berhasil diracunin Yahudi sama Nasrani. Bangun tidur, yang dicari apa? Mau tidur, apa? Lagi makan, lagi mandi, lagi geblek lu. Semua handphone. Al-Qur'annya kapan? Lebih sering baca Quran apa sering baca WhatsApp? Itu bedanya sekarang generasi. Siapin dong waktu cuma 1 lembar. Siapin dong waktu cuma 1 ain. Gak bisa juga 1 ayat lah. Baca per 1 ayat. Yasin. Shadaqallahul azim. Gak apa-apa. Yang penting niat untuk memakmurkan lisan kita membaca Al-Qur'an. Masa gak ada waktu hanya semenit. Ini kenapa Nabi diselenggarain maulidnya. Karena Nabi ini istimewa. Kita gembira atas kelahiran Nabi karena Nabi punya karamah, Nabi punya mukjizat Al-Quran. Lihat, kalau sudah 1 ya, ingat nih, Nabi SAW saat Isra wal Mi'raj. Ini kita acara sampai jam berapa ini? Hah? Kuat lo sampai pagi? Mau? Ih, gue manggah. Copot lo lidah gue lu. Lihat Nabi. Nih sekarang saya mau tanya. Tahu kulit sapi? Kulit sapi bisa dibikin sandal, betul? Bisa dibikin dompet, betul? Tempatnya hina nggak? Hina nggak tempatnya? Hina lah, didudukin. Bener, dompet didudukin, betul? Adanya sejajar sama pantat, betul? Sandal adanya di bawah. Itu kita pakai nyerot najis, kan begitu? Hina nggak? Hina. Coba lihat kalau kulit sapi ditempel dengan cover Al-Quran, sampul Al-Quran, mulia nggak? Dicium, ditaruh di atas kepala, ditaruhnya di dada, nggak bisa taruh di bawah. Coba kita lihat. Lihat Nabi saat Isra wal Mi'raj, saat Nabi ketemu Allah dengan jubahnya, dengan sorbannya, dengan gamisnya, dengan sandalnya, dengan imamahnya, berjumpa dengan Allah, satu nggak ada yang kebakar. Malaikat Jibril mau datang ketemu ikut bareng Allah, nggak bisa. Kenapa? Pasti akan hancur, nggak kuat dengan cahayanya Allah. Dan coba kita lihat Nabi, jubahnya nggak kebakar. Kenapa? Karena tertempel dengan kulit mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kita sebagai umat yang ada nama kita tertempel di dalam hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayuhal hadirun, ayo dong. Nabi ini kita nih, ya Allah ya Karim. Nabi ini udah buat kita nih gila-gilaan loh buat kita loh. Syafaat diumbar sama Nabi.
Barang siapa yang berziarah kepadaku saat aku hidup maupun aku mati, siapa yang berziarah kepadaku akan jaminan mendapat syafaatku di yaumil qiyamah. Nah ini Bib masalahnya. Kan kita kalau ke Madinah duit. Mudah-mudahan dibanyakin rezekinya insyaallah. Bisa ziarah, bisa haji, bisa umrah, bisa ke makam Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Itu jaminan yang akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Tapi Nabi tahu umatnya Nabi ini nggak banyak orang yang punya duit. Nggak gampang buat jalan sampai ke Mekah ke Madinah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca doa setelah azan. Baca nggak doa setelah azan? Hafal nggak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil wabatuhu maqamal mahmudan alladhi wa'attah innaka la tukhliful. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca doa setelah azan ini wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Diobral syafaatnya. Coba kita, masa sekali sehari itu 5 kali azan, tiap hari enggak tuh kita baca doanya? Lupa kita. Kenapa? Ditutup kuping kita sama syaitan. Keasikan ngedengerin musik. Musik bukan berarti saya nggak membolehkan. Silahkan, suka-suka kalau musik mah. Tapi saatnya azan, matiin dong. Di pause aja jangan, stop, matiin. Dengerin azan, takzim kepada azan. Ini adalah panggilan Allah. Lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tatkala mendengar azan, dia lagi berpacul sekalipun lagi macul. Begitu dengar azan, saat dia sedang mengayun paculnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pacul dilemparnya ke bawah, ke belakang bukan ke depan. Kenapa? Saat dia naruh, dunia ada di belakangnya, masuk ke depannya dengan akhiratnya Allah. Ini yang sudah pasti. Hidup kita betul, kita butuh kerjaan, iya, kita butuh uang, iya. Tapi jangan sekali-kali uang ada di dalam hati kita. Dunia yang ada di dalam hati kita, yang Allahnya malah jauh. Semakin Allah jauh sama kita, kita makin diroyalkan masalah dunia. Tuh hati-hati tuh. Dunia nih, Beb, saya emang gak perlu sholat, ibadah, ngaji, taklim gak usah. Rezeki saya emang alhamdulillah loba. Jangan pakai alhamdulillah. Kenapa? Disitulah letak tanda-tanda Allah cabut keimanan kita. Disibukkan urusan dunia, dan dunia sampai kita lupa kepada Allah. Dan saat kita mati, iman dicabut, mati dalam keadaan dihinakan oleh Allah. Na'udzubillahi min